Kita lihat di smart contract di 2025, kita perlu melakukan pertama peningkatan efisiensi ya, untuk menggunakan otomatisasi berbagai macam transaksi di pasar modal. Ya, tantangan regulasinya, kerangka kerja regulasi saat ini belum sepenuhnya matang untuk mengakomodir ini. Terus transparansi dan keamanan, perlu meningkatkan transparansi melalui catatan yang tidak dapat dirubah. Terus ada blockchain supaya orang tidak bisa melakukan kejahatan di dunia ini. Terus juga perlu edukasi kepada masyarakat supaya pemangku kepentingan bisa memahami bagaimana operasionalnya dan bagaimana sekuritasnya. Nah, ada beberapa resiko ya. Pertama itu ada kesenjangan pengetahuan syariah, di mana persoalan digitalisasi ini tidak sepenuhnya dipahami dengan merata ya, sehingga ada beberapa pihak yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal ini. Terus yang kedua, pelatihan syariah komprehensif ini adalah salah satu solusinya gitu kan ya. Bagaimana seluruh tim terkait bisa memiliki pemahaman yang cenderung sama nanti. Terus ada juga ancaman kejahatan siber, yaitu bagaimana kejahatan siber di keuangan yang kita pernah lihat beberapa waktu lalu. Salah satu bank syariah juga terkena serangan siber yang cukup parah ya, sama beberapa hari tidak bisa beroperasi. Sehingga ini perlu ada peningkatan cyber security gitu kan, supaya nanti bisa terproteksi dengan aman para nasabahnya. Nah, terus ini salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan aplikasi blockchain di LKS. Ya, kontrak cerdas bisa memastikan akad bisa tereksekusi secara otomatis yang sesuai dengan prinsip syariah. Terus saham syariah juga begitu, menghilangkan resiko horor dan memastikan fatwa MUI terpenuhi dengan bagus, dan memenuhi syariah compliance ya untuk teknologi AI ini. Nah, terus juga perlunya perlindungan data nasabah, ini isu yang baru ya, yang mungkin kita harus perhatikan dengan baik ya gitu. Adanya prinsip hifdzul ird dalam Islam, terus kita implementasi enkripsi tingkat tinggi, menjaga kehormatan dan hak milik, kesesuaian dengan regulasi OJK, perlindungan stabilitas keuangan dan selaras dengan prinsip syariah. Nah, ini perlu yang kita lakukan di 2026 ya, perlu misalkan inovasi robot penasihat AI, tokenisasi aset syariah, dan kepatuhan transparansi. Ini yang menjadi beberapa target yang bisa kita lakukan di 2026. Nah, juga perlu ada kerangka regulasi yang harmonis ya, perlu ada harmonisasi sehingga nanti syariah compliant itu terdesain dengan bagus ya. Nah, implementasi IT ini juga perlu dilakukan dengan baik sehingga nanti mengikuti pada perkembangan IT terkini. Nah, masa depan digitalisasi di mana? Pertama di regulasi dan pengawasan. Ini harus dikembangkan dengan kebutuhan dan aspek sekuritas yang bagus. Terus kemudian inovasi dan kepatuhan. Jadi bagaimana inovasi dilakukan itu sesuai dengan kepatuhan syariah.